Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Hadiniati, NIM 3220453. Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat Studi Kasus Desa Cogreg, Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama adalah latar belakang. Pelayanan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh disepelekan. Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam meningkatkan pelayanan melalui kemudahan pengaksesan informasi, pengajuan kebutuhan masyarakat, dan pengaduan. Di Desa Cogreg, pelayanan masyarakat masih dilakukan secara konvensional, seperti pengajuan surat dan pengaduan harus datang langsung ke kantor desa, sehingga tidak efektif dan menyulitkan masyarakat. Selain itu, penyimpanan data-data masih disimpan di Microsoft Excel dalam satu laptop, sehingga dikhawatirkan adanya kesalahan input data, laptop mati, dan data hilang. Yang selanjutnya ada identifikasi dan tujuan. Identifikasi masalah yang pertama, pelayanan masyarakat yang masih konvensional seperti pengajuan pembuatan surat-surat dan pengaduan harus datang langsung ke kantor desa. Yang kedua, tidak adanya sistem informasi untuk masyarakat sehingga masyarakat awam terkait informasi yang disampaikan oleh pihak desa. Yang selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, membuat sistem informasi pelayanan masyarakat yang lebih modern sehingga pengajuan pembuatan surat atau pengajuan keluhan masyarakat bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, membuat suatu sistem yang bisa diakses oleh semua masyarakat desa agar informasi mudah didapat dan pengawasan kinerja pemerintah yang lebih transparan. Untuk selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Ada dua metode, yaitu yang pertama metode pengumpulan data, di mana di dalamnya terdapat tiga metode. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, dan studi pustaka. Untuk wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan kepada staf desa ataupun masyarakat terkait sistem pelayanan masyarakat di desa. Yang kedua ada observasi, yaitu penulis mengamati langsung bagaimana kinerja pemerintah desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga studi pustaka, yaitu membaca buku atau jurnal-jurnal terkait penelitian yang sama dengan judul saya, yaitu sistem pelayanan masyarakat. Yang kedua ada metode pengembangan perangkat lunak. Di sini saya mengambil metode extreme programming, yang dimana di dalam metode ini terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan perencanaan, yaitu melakukan beberapa kegiatan perencanaan seperti identifikasi kebutuhan, menganalisa kebutuhan, sampai dengan penetapan jadwal pembuatan. Yang kedua ada desain. Tahapan ini dilakukan kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur, sampai dengan pemodelan basis data. Yang ketiga ada coding. Tahapan ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat ada testing atau pengujian. Tahapan ini untuk mengetahui kesalahan apa saja yang ada di dalam sistem dan apakah sistem sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Untuk selanjutnya ada roadmap penelitian. Di sini saya melakukan mengamati jurnal-jurnal terkait penelitian yang sama dengan judul saya, yaitu sistem pelayanan masyarakat. Nah, untuk persamaannya yaitu terkait masalah-masalah yang ada di tempat penelitian, yaitu masih banyak, yaitu masih melakukan secara konvensional seperti pengajuan pembuatan surat harus datang langsung ke kantor desa. Untuk perbedaannya yaitu terkait kebutuhan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh desa dan tempat penelitian. Yang selanjutnya ada analisis sistem. Di sini menampilkan flow map pengajuan surat yang sedang berjalan. Nah, di sini pemohon datang langsung ke kantor desa dengan membawa berkas persyaratan. Nah, oleh staf desa diverifikasi dan dilihat kelengkapan persyaratannya.
Jika sudah lengkap, maka akan dibuat surat yang diajukan. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Jika surat sudah dibuat, maka akan disampaikan ke kepala desa untuk ditandatangani. Jika sudah ditandatangani oleh kepala desa, maka surat akan dikembalikan ke pemohon. Yang selanjutnya ada flow map pengaduan masyarakat yang sedang berjalan, yaitu masyarakat mendatangi kantor desa dan melakukan pengaduan. Lalu oleh staf desa dicatat pengaduan, lalu dibuat laporan pengaduan. Jika diterima, maka akan dibuat surat perintah. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke masyarakat. Selanjutnya ada perencanaan sistem. Di sini ada use case sistem yang diusulkan oleh penulis. Nah, di sini terdapat dua aktor. Yang pertama ada admin dan yang kedua ada user atau pengguna. Nah, di sini admin bisa melakukan login, mengelola data penduduk, informasi, pengajuan surat, pengaduan, mengelola laporan, mengelola pengguna, dan logout. Sedangkan user bisa melakukan login, melihat informasi, melakukan pengajuan surat, dan melakukan pengaduan, serta melakukan logout. Yang selanjutnya ada kelas diagram. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, yaitu ada tabel penduduk, tabel pengaduan, tabel pengajuan surat, tabel tindakan, tabel validasi, dan user. Nah, di sini penduduk melakukan pengajuan surat dan melakukan pengaduan. Nah, oleh admin atau user dibuat validasi ataupun tindakan. Di sini juga ada ERD sistem pelayanan. Nah, bagian terdiri dari beberapa user atau ada admin dan pengguna. Admin mengelola pengajuan surat dan mengelola pengaduan. Pengguna melakukan pengajuan dan melakukan pengaduan. Nah, dari satu pengajuan dan satu pengaduan dibuat satu validasi atau satu tindakan. Yang selanjutnya ada struktur menu. Di sini terdapat beberapa menu yang ada di dalam sistem. Yang pertama ada menu pelayanan, menu laporan, tools, dan akun. Nah, di sini terdapat beberapa rancangan user interface, ada menu login dan menu halaman utama, ada menu data penduduk dan halaman informasi. Yang selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Metode pengujian. Pengujian perangkat lunak ini menggunakan metode pengujian black box. Pengujian black box berfokus pada persyaratan atau kebutuhan fungsional perangkat lunak yang dibuat. Ini contoh pengujian black box. Yang selanjutnya ada kesimpulan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian dengan sampel uji yang telah dilakukan, penguji memberikan kesimpulan bahwa sistem ini dapat digunakan dengan baik. Namun, pengujian tersebut dapat dikatakan belum sempurna karena hanya dilakukan pada satu sisi pengujian. Dari semua hal yang telah dilakukan dalam pengujian ini diharapkan dapat mewakili pengujian fungsi yang lain dalam sistem pelayanan masyarakat berbasis web. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembuatan sistem pelayanan masyarakat studi kasus Desa Cogri Kabupaten Tasikmalaya ini adalah: yang pertama, setelah dibuatnya sistem informasi pelayanan masyarakat ini, proses pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih efektif dan modern. Seperti pengajuan surat dan pengaduan keluhan bisa diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga bisa lebih memudahkan masyarakat. Yang kedua, program aplikasi sistem informasi pelayanan masyarakat ini juga dapat menjadi sarana informasi yang lebih efektif dari pihak desa kepada semua masyarakat tanpa harus meminta utusan dalam penyebaran informasi seperti RW atau RW dan pihak lainnya. Untuk saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada sistem informasi pelayanan masyarakat ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pelayanan masyarakat harus selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Pengembangan sistem harus selalu dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik dan lebih memudahkan. Program belum sepenuhnya sempurna, maka perlu dilakukan perbaikan serta pengembangan lagi, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi di masa yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.